فلا أقسم بمواقع النجوم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang 3 fitnah besar sebelum kemunculan Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Memasuki kepada fitnah yang ketiga, yaitu fitnah Duhaimah. Apa itu fitnah Duhaimah dan kapan terjadinya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita bacakan potongan hadis mengenai fitnah Duhaimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian fitnah Duhaimah besar dan bencana yang membabi buta. Tidak menyisakan seorang pun dari umat ini, kecuali fitnah ini menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Ketika dikatakan fitnah ini sudah berlalu, kenyataannya fitnah ini terus saja berlangsung. Ketika itu, seseorang memasuki waktu pagi sebagai orang yang beriman, tetapi memasuki waktu sore sudah menjadi orang kafir. Manusia menjadi 2 kelompok. Kelompok iman yang tidak ada kemunafikan padanya, dan kelompok munafik yang tidak ada iman padanya. Apabila seperti itu keadaan kalian, maka kalian tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Fitan wal Malahim, Ahmad, Musnad, Al-Musnad, kemudian Al-Hakim, Kitab Al-Fitan, hadis nomor 8441. Hadis ini sahih sanadnya. Az-Zahabi mengakui kebenaran ucapan Al-Hakim. Al-Mustadrak, halaman 4, 513. Fitnah Duhaimah dicirikan gelap dan membabi buta. Fitnah ini terjadi sebelum datangnya fitnah Dajjal. Menurut interpretasi kami, fitnah ini dibawa oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Turk yang hidup di deretan pegunungan Kaukasus yang memerangi umat manusia termasuk umat Islam. Ya betul, antum tidak salah dengar bahwa kami berpendapat fitnah ini dibawa oleh golongan atau kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, yang artinya kami berkeyakinan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah terlepas. Pembahasan lebih detail mengenai Ya'juj dan Ma'juj akan kami paparkan pada video tersendiri insya Allah. Kembali kepada fitnah Duhaimah. Pertama kali fitnah Duhaimah ini muncul adalah di penghujung masa Mulkan Aldon, yaitu pada saat tentara Mongol atau Tatar di bawah pimpinan Genghis Khan menguasai dunia Islam. Mereka membantai dengan membabi buta dan memulai era kegelapan yang tidak hanya menghancurkan fisik namun juga menghancurkan keimanan, yaitu dengan memaksakan sebuah hukum buatan dari kitab Ilyasik atau Iyasa yang dikarang oleh Genghis Khan. Kitab Undang-Undang Ilyasik disusun oleh Genghis Khan dengan mengambil dan menggabungkan nilai-nilai Islam, kemudian dari Nasrani, Yahudi, dan buah pikiran Genghis Khan sendiri. Walaupun kerajaan Tatar akhirnya mengklaim diri mereka menganut Islam, namun para ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bangsa Tatar dan pengikutnya adalah kafir dan wajib diperangi karena berhukum dengan hukum kafir yaitu Ilyasik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fitnah Duhaimah, ketika dikatakan fitnah ini sudah berlalu, kenyataannya fitnah terus saja berlangsung. Fitnah Duhaimah seakan-akan sirna ketika fitnah bangsa Tatar bisa dibendung. Kekhilafan Islam bertahan di tangan dinasti Mamalik atau bangsa Mamluk, kemudian sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Rasulullah mengatakan fitnah Duhaimah tidak menyisakan seorang pun kecuali ia menamparnya dengan tamparan yang sangat keras. Maksudnya sabda Rasulullah ini belum terrealisasi pada masa berkuasanya bangsa Tatar. Akan tetapi ketika masa berganti seiring dengan runtuhnya dinasti Utsmani, maka fitnah Duhaimah yang dikira telah usai dengan kemunduran kerajaan Tatar ternyata muncul kembali secara masif, membawa fitnah secara merata di seluruh wilayah dunia, di semua bidang kehidupan masyarakat dunia. Fitnah ini dibawa oleh golongan Ya'juj Ma'juj yang memporak-porandakan tatanan dunia yang waktu itu dipimpin oleh Islam dengan perang, dikenal
sejarah dengan sebutan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, mengantarkan pada runtuhnya kekhilafahan Islam secara total. Umat Islam tercerai-berai, tidak memiliki struktur pemerintahan dan hukum yang berjalan. Setiap wilayah dikuasai oleh penjajah yang digerakkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, yang juga menghapus Islam sebagai tatanan hukum dunia dan menggantikannya dengan tatanan dunia baru sekuler. Ya'juj dan Ma'juj pada masa ini juga dengan kezalimannya berhasil mengembalikan orang-orang yang telah binasa atau dihinakan atau diusir dari tanah suci, yaitu Yerusalem. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 95-97. Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Ayat di atas adalah dalil atau hujah bahwa Ya'juj dan Ma'juj lah yang telah keluar, kemudian mereka melakukan kezaliman atau penjajahan atau memprakarsai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dengan salah satu tujuan merebut kembali tanah suci, yaitu Yerusalem, dan menjadikannya negara Zionis yang akhirnya dikenal dengan negara Israel. Dunia Islam dengan ini memasuki fase keempat, yaitu fase Mulkan Jabarian atau raja-raja yang menggigit. Para Mulkan Jabarian, pemerintahan yang dibentuk oleh penjajah Ya'juj dan Ma'juj inilah yang memaksakan sistem pemerintahan sekuler yang diterapkan di masing-masing wilayah yang terkurung sekat-sekat teritori kebangsaan. Bukan hanya kaum muslimin saja yang porak-poranda, akan tetapi umat lain pun merasakan tamparan fitnah duhaimah ini. Kemusikan, kemiskinan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemerosotan moral, kemudian semua dirasakan oleh orang di setiap lini kehidupan pada masa ini. Ekonominya riba, pendidikannya berbasis sekuler, kesehatannya menghalalkan yang haram, dan sebagainya. Di masa ini juga muncul berbagai din atau agama baru yang berporos pada sekuleritas seperti nasionalisme, demokrasi, komunisme. Itu semua dianggap sebagai sebuah pegangan dan pedoman hidup baru yang lebih diterima oleh tatanan dunia baru ini. Sehingga di dalam fitnah ini tidak ada muslim yang selamat, kecuali ia dipaksa mengiyakan aturan sistem yang berlaku dalam tatanan dunia sekuler yang dibentuk oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fitnah kekafiran dan kerusakan masif di setiap lini kehidupan ini dipercepat dengan berkembangnya industri informasi yang dengannya mereka memenuhi dunia ini dengan syubhat dan syahwat, menghiasi keburukan menjadi dipandang baik dan biasa, kemudian kemusyrikan dijadikan sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilestarikan, yang halal dibuat haram, dan sebaliknya. Akibatnya, seorang yang tadi pagi harinya beriman bisa secara tidak sadar menjadi kafir pada sore harinya, dan orang yang sore harinya beriman bisa menjadi kafir pagi harinya secara tidak sadar. Akibat menyetujui atau mengikuti atau menjalankan apa yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, baik dalam hal pemikiran, ideologi, hukum, ataupun sistem-sistem pengaturan kehidupan yang mereka ciptakan. Sabda Rasulullah tentang ciri fitnah duhaimah, ketika itu seseorang memasuki waktu pagi sebagai orang yang beriman, tetapi memasuki waktu sore sudah menjadi orang kafir. Lebih jauh lagi, dengan berjalannya waktu, tatanan sekulerisme semakin mapan, semakin mendarah daging di kehidupan umat manusia, dan khususnya kehidupan umat Islam itu sendiri. Akhirnya di dalam tubuh umat Islam terbelah menjadi dua, yaitu satu kelompok berpegang teguh kepada Islam dan yang lainnya menyetujui sistem din atau din yang ditetapkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, seperti misalnya demokrasi tadi ya, nasionalisme ataupun komunisme. Akhirnya Islam yang kafah
menjadi terasing. Pemegang teguh tauhid dan Islam yang murni semakin dipandang aneh atau asing, bahkan dibenci oleh mereka yang juga mengaku Islam. Orang yang ingin menegakkan kembali syariat Islam dianggap musuh bersama. Fitnah Duhaimah ini pun memuncak dengan dideklarasikannya perang global melawan Islam dengan dalih perang melawan terorisme. Dengan ini, tidak satu pun umat Islam yang tidak tertampar. Dengan tamparan tersebut, ada yang tetap teguh dengan tauhid dan keislamannya, dan ada yang akhirnya menjadi munafik dengan berpihak kepada tatanan sistem Ya'juj dan Ma'juj dan ikut membenci memerangi orang yang berpegang teguh kepada Islam yang murni. Dua kubu ini akan semakin terpolarisasi. Sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah Duhaimah. Manusia menjadi dua kelompok. Kelompok iman tidak ada kemunafikan padanya, dan kelompok munafik yang tiada iman padanya. Nah, apakah yang disabdakan Rasulullah sudah terrealisasi hari ini? Kalau menurut kami, ya sudah. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila seperti itu keadaan kalian, maka kalian tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Inilah fitnah yang mendahului Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Dan apabila semua fitnah besar telah terpenuhi di zaman kita, maka tandanya kita sedang menunggu sebentar lagi Al-Mahdi dan Ad-Dajjal akan segera muncul. Bersiaplah wahai kaum muslimin, bersiaplah. Fasabbih bismi rabbikal azim.